Terima kasih Anda masih bersama kami dan sesuai dengan janji aku bakalan ajak Kak Sari untuk main games mitos atau fakta. Siap ya Kak ya? Nah ini ada yang pertama, karate sama dengan kungfu, mitos atau fakta? Oke, berarti kalau kungfu itu apa perbedaannya? Boleh jelasin sedikit Kak? Karena sekarang udah real sport ya, kita nggak perlu sampai berlatih di gua-gua sampai bertahun-tahun untuk bisa ikut pertandingan karate sekarang. Jadinya menurut saya itu mitos. Oke, nah kelenturan adalah modal awal untuk berlatih karate, mitos atau fakta? Fakta ya, tadi dijelasin ya. Nah, yang ketiga, untuk pemula butuh waktu bertahun-tahun supaya bisa melakukan gerakan-gerakan karate seperti yang dilakukan oleh para ahli, mitos atau fakta? Mitos. Emang harus butuh berapa lama Kak kira-kira? Untuk sebagian orang itu dia punya talenta. Jadi nggak harus butuh bertahun-tahun untuk melatihnya. Jadi kalau dia memang udah punya talenta di situ, dia bakal gampang untuk melakukan gerakan-gerakan itu. Oke, nah berarti karate harus dari kecil karena kalau udah dewasa agak sulit dilatih, mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Udah gede pun masih bisa untuk dilatih karate untuk pemula ya? Iya, saya dari SMA baru fokus untuk jadi atlet. Saya bisa juga sampai internasional, puji Tuhan. Oke. Nah, orang yang memiliki berat badan berlebih tidak dapat berlatih karate, mitos atau fakta? Mitos. Bisa ya Kak ya? Karena di kelas pertandingan karate itu ada kelas plus. Jadi kalau di perempuan itu, di wanita itu plus 68. Jadi sampai kamu dari 68 sampai kamu berat badan 100 kilo pun kamu boleh ikut bertanding. Oke. Nah, karate dapat mengurangi stres, mitos atau fakta? Fakta. Fakta ya. Oke. Nah, peminat dari karate masih dominan pria, mitos atau fakta? Mitos. Oh ya? Sekarang kira-kira presentasenya udah sama atau lumayan mendekati? Mungkin kalau kemauan dari anak-anak perempuannya saya lihat kalau di sini ya, di tempat saya sudah kebanyakan perempuan kalau di sini. Nah, mungkin di tempat lain itu kalau kamu melihatnya kenapa perempuan lebih sedikit, mungkin karena orang tuanya yang yang melarang karena mungkin orang tuanya takut. Tapi kalau di sini saya melihat perempuan banyak ikut olahraga bela diri. Oke. Nah, mitos jadinya. Nah, karate bisa membantu kita lebih percaya diri, mitos atau fakta? Fakta. Ya tadi ya, udah bisa jadi lebih berani ya. Oke. Nah yang terakhir, bisa karate sama dengan bisa bertarung, mitos atau fakta? Fakta. Oh iya. Tapi tergantung ya bertarungnya seperti apa. Kalau kamu juga dilawan dengan senjata tajam juga, kamu bakalan kalau realnya, kalau kamu juga dengan senjata tajam, ya kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kita berani aja, kita punya percaya diri aja gitu. Tapi kalau untuk berantem dengan tangan kosong, mungkin kita masih bisa bertarung sama mereka gitu. Oke, bisa bertarung dengan catatan harus tangan kosong, karena kalau pakai alat percuma ya, maksudnya sama aja. Karena sekarang kan real sport ya. Oke, itulah tadi gamesnya. Sekarang aku masih mau bahas sedikit tentang jurus-jurus yang ada di karate. Kalau untuk karate sendiri, ada nggak sih pembaruan jurus? Atau misalnya jurusnya tetap itu tapi bisa dimodifikasi? Nah, yang saya lihat di pertandingan-pertandingan itu banyak jurus-jurus yang dimodifikasi. Tapi untuk kata sih, karena kalau untuk kumite itu jurusnya itu aja, tergantung kecepatan dan ketepatan kamu sebenarnya. Cuman kalau di kata itu mereka memodifikasi seperti di Jepang. Jepang itu memodifikasi gerakan-gerakan, jurus-jurus untuk dipakai di kata, pertandingan kata, dan semua dunia itu mengikutinya gitu. Oke, nah prestasi dari Kak Sari ini udah banyak banget nih ya, sampai sempat juara SEA Games 2017. Nah,
Ada nggak sih pengalaman yang mungkin nggak terlupakan selama pertandingan-pertandingan yang mungkin sudah dilewati? Nah, ada satu kejadian sebelum saya bisa meraih kesuksesan itu, maksudnya saya meraih medali untuk Indonesia, ada satu kejadian yang menurut saya dulunya itu menyakitkan banget, tapi sekarang udah kayak yang ngelihat ke belakang itu rasanya kayak wah bersyukur gitu. Nah, dulu itu saya masih junior, baru masuk ke senior, jadi saya bersama senior-senior saya ikut pertandingan kayak pra SEA Games gitu, namanya SEACAF. Nah, SEACAF itu diadakan di Filipina waktu saat itu. Nah, di situ saya udah berdoa, rajin berdoa, makan teratur, tidur teratur, latihan keras, dan kadang saya latihan tambahan sendiri. Nah, di situ saya waktu pertandingan itu saya dikasih kekalahan gitu. Saya kalah main pertama. Sedangkan saya ngeliat ada beberapa teman saya yang kurang serius, tapi bisa dapat medali emas gitu. Jadi saya kayak yang saya keluar dari lapangan itu saya kayak marah gitu, kayak saya lempar handsball saya dan pelatih saya marah sama saya. Dan saya digampar sama pelatih saya dari Sumatera Utara, dibilang kamu yang salah, kamu jangan nangis, kamu yang bodoh, gitu kan. Terus saya perempuan kan, sedangkan saya sama ayah dan ibu saya nggak pernah digampar gitu. Jadi waktu saat itu saya digampar sama pelatih saya itu, dan bukan hanya sekali. Dan pada saat itu teman saya dan ada satu pelatih perempuan kayak narik saya dan bilang udah jangan nangis lagi, nanti kamu digampar lagi. Dan saya kayak yang marah sama pelatih saya. Pada saat itu saya marah juga sama Tuhan. Jadi saya kayak yang setelah pulang dari Filipina itu saya nggak berdoa seminggu. Dan saya kayak benar-benar marah sama Tuhan, dan pelatih saya yang lain itu pada hormat sama pelatih saya, dan saya sendiri yang nggak hormat sama pelatih saya. Nah, pada saat latihan itu kenapa ada yang kurang kayak gitu? Kayak saya ada yang kurang. Mungkin saya marah kan sama Tuhan. Tuhan, aku udah latihan keras, udah berdoa, disiplin, tapi kenapa nggak dikasih kemenangan gitu? Sedangkan teman-teman aku yang ada beberapa yang nggak disiplin dikasih kemenangan, malah gold lagi. Nah, di situ saya marah sama Tuhan, saya nggak berdoa, dan seminggu saya jalanin seperti itu, nggak hormat sama pelatih itu, nggak berdoa, kayak ada banget yang kurang gitu. Kayak saya menjalani latihan dan hari-hari itu kayak kosong gitu. Jadinya setelah seminggu itu saya berdoa lagi sama Tuhan, saya bilang kayak gini, Tuhan maafin aku, mungkin ya rezekiku sampai di situ, maafkan Sari. Nah, dan saya hormat lagi dengan pelatih saya yang ngegampar saya itu. Nah, setelah itu di pertandingan berikutnya di Venice Open, Italia Open, saya dapat emas, malah saya dapat 2 emas pada saat itu. Setelah saya minta maaf sama Tuhan, dan saya dapat di Venice itu, di Finland juga saya dapat emas. Pada saat saya udah minta maaf dan berdoa dan melakukan semuanya seperti awal lagi. Jadi saya kayak yang rencana Tuhan itu, kalau Tuhan bilang di situ kamu belum saatnya juara. Jadi kamu sabar aja gitu loh. Jadi ini bukan waktu kamu nanti. Jadi kamu, kalau misalnya Tuhan belum kasih di situ, kamu jangan putus asa kayak saya kemarin. Kalau kamu putus asa kayak saya kemarin, kamu nggak akan pernah tahu hari esok. Kamu nggak akan pernah tahu keberhasilan hari esok. Jadinya kalau kamu gagal di situ, tetap aja berdoa seperti biasa, tetap aja rajin latihan seperti biasa, lakukan disiplin seperti biasa, kamu akan tahu hadiah-hadiah berikutnya yang dikasih Tuhan gitu. Jadi itu pengalaman saya waktu saya pertama kali dari junior masuk ke senior. Oke, itu bisa menjadi tamparan. Maksudnya gini, tamparan bukan cuma kakak doang, tapi mungkin juga semua orang bisa ngalamin itu dengan caranya yang berbeda gitu. Padahal pada saat itu mungkin kakak memang kecewa ya kan, kalah, dan sampai akhirnya ditampar, mental kena dan lain, sampai akhirnya itu bisa nyangkut ke emosional juga spiritual juga ya. Akhirnya memang sekeras-kerasnya kita latihan, kalau misalnya memang Tuhan tidak berkehendak ya nggak akan terjadi juga gitu ya. Itu yang terjadi sama
Kak Sari gitu, luar biasa ceritanya. Nah, selanjutnya juga kalau aku juga sempat baca pengalaman Kak Sari itu juga sempat cedera saat bertanding di Vietnam tahun 2013. Gimana tuh Kak kejadiannya? Jadi waktu di Vietnam itu saya itu main 2 kelas. Jadi ada beberapa kelas perorangan itu disatukan menjadi beregu gitu. Jadinya 3 lawan 3 dan cadangan 1 gitu. Jadi saya di hari pertama itu saya udah dapat, puji Tuhan udah dapat emas. Jadi saya main di beregu bersama tim saya. Nah, setelah itu kami ketemu dengan tim Malaysia. Di situ saya dapat kelas beratnya Malaysia. Jadi saya kelas ringan ketemu dengan kelas beratnya karena itu di mix. Jadi kayak cabut nomor gitu, kamu kelas nama kamu dapat sama nama siapa gitu. Jadi nama saya itu dapat sama kelas besarnya mereka gitu. Tinggi banget orangnya dan saya kelas 50, kelas paling kecil. Nah, waktu saya main itu kayak dia itu kayak berusaha nahan skor. Kayak pelatihnya itu nyuruh tahan skor aja, yang penting Sari itu nggak bisa dapat poin. Jadi dia kayak nahan, nge-grab doang, dan mau ngebanting gitu kan. Jadi waktu saat dia mau ngebanting, saya itu kayak bertahan gitu. Kuda-kuda saya bertahan dan dia keras banget ngebantingnya. Jadi jari saya itu copot dan robek pada saat itu. Iya, copot dan robek pada saat itu dan waktunya belum habis. Nah, waktunya belum habis, jadi saya masih lanjut pertandingan. Tapi kok ada yang beda, kayak ada yang nyeret gitu kan jarinya. Nah, dan setelah itu waktu saya keluar, saya buka protektor saya bilang sama pelatih, "Sensei, jariku," gitu. Baru langsung dibawa pakai tandu dan dibawa ke rumah sakit di Vietnam itu. Dan di situ itu juga pengalaman paling menyakitkan saya karena di Vietnam itu kayak ngasal banget ya penanganannya. Jadi dia nggak ngebius, langsung ngejahit dan dimasukkan. Di situ saya nangis dan sensei bilang, udah tahan, saya tahan, dan dia tetap ngelakuin itu. Dan saya nangis dan dokternya bilang, why she's cry, katanya kayak gituan. Kenapa sih dia nangis? Padahal itu udah sakit banget. Nah, terus gitu dia bilang di ronsen lagi dan kaki saya itu belum masuk kan ke tempatnya, dan dia mau ngebongkar lagi, mau buka jahitannya lagi. Jadi pelatih saya bilang udah nanti kami operasi di Jakarta aja, dan setelah itu operasi di Jakarta. Itu sih pengalaman. Oke, ada kalau misalnya dari cerita singkat ya, pasti banyak ya cerita yang udah Kak Sari alamin tuh. Aku dapat ada 2. Yang pertama ada menyakitkan hati dan mental, itu penyakit fisik. kaki nggak dibius langsung dijahit kan gimana ya kan. Pada saat itu juga pasti nahan sakit juga, mungkin kepikiran sama pertandingannya juga, jadi udah campur aduk gitu ya Kak. Oke, nah pemulihannya berapa lama Kak? Nah, kalau pemulihannya itu, dan setelah pertandingan itu ada seleksi buat tim Asian Games untuk ke Incheon, Korea. Dan pertandingannya itu sebulan lagi, dan kaki saya masih copot dan baru dioperasi, masih pasang pen. Jadi kaki saya itu setelah pasang pen itu dari jarinya itu udah lebih besar dari jempolnya. Jadinya dokter bilang itu belum boleh latihan sampai sebulan, tapi sebulan lagi mau ada pertandingan. Jadi sebenarnya penyembuhannya tergantung hati kamu sih, tergantung hati dan kemauan kamu. Jadi pada saat 2 minggu itu, seminggu lebih itu, dokter bilang belum bisa latihan, dan teman-teman yang pelatih juga bilang jangan latihan dulu. Ketika atlet-atlet yang lain, teman-teman yang lain dan pelatih udah sampai di tempat latihan, saya dengan menyeret kaki saya datang ke tempat latihan. Saya bilang sama pelatih, "Sensei, kaki saya sakit, tangan saya nggak sakit." Jadi saya latihan cuma tangan doang waktu saat itu. Dan pada saat itu sebulan lagi mau ada pertandingan seleksi itu untuk tim Asian Games ke Incheon. Puji Tuhan, saya sendiri yang latihannya kurang, latihannya cuma tangan aja, saya dapat medali dan saya dapat tiket untuk ke Incheon. Teman-teman yang sehat-sehat aja nggak dapat medali dan nggak dapat tiket buat ke Incheon saat itu. Jadi sembuh itu tergantung mental sama hati kamu sebenarnya.
Iya, luar biasa ceritanya. Banyak perjalanan yang udah ditempuh ya Kak ya. Oke, ini kalau misalnya untuk memotivasi nih Kak, boleh nggak mungkin sharing ke teman-teman di sini, ada smart viewers di sini juga. Mungkin boleh Kakak kasih motivasi untuk tetap kuat dalam pertandingan. Dalam pertandingan ya. Mm-mm. Yang pertama, ingat kembali tujuan kamu pertanding itu apa sih? Mm-mm. Jadi kalau kamu pengen, misalnya tujuan kamu itu banggain orang tua, jadinya kamu itu bakal ingat orang tua kamu terus di saat pertandingan itu. Mm-mm. Dan saya punya satu cerita lagi, waktu saya di PPLP, pertama kali masuk ke PPLP. Mm-mm. Jadi waktu saya pertama kali masuk ke PPLP, teman-teman saya udah juara semua. Cuman saya yang belum pernah juara Sumatera Utara dan internasional dan nasional. Teman-teman saya yang lain udah pernah juara nasional, juara Sumatera Utara, dan ada yang ikut internasional juga. Mm-mm. Dan pelatih saya itu bilang kayak gini ke teman saya, kamu Mm-mm. kamu badan kamu bagus, atletis, tenaga kamu, power kamu, speed kamu cocok banget di karate. Kamu memang punya talenta di karate ini. Dia bilang seperti itu kan. Tapi kamu nggak punya semangat. Dia bilang kayak gitu sama teman saya itu. Terus giliran ke saya, dia bilang kayak gini, kamu Sari, tempat kamu bukan di sini. Talenta kamu bukan di karate. Dia bilang gitu. Kamu lebih bagus cari cabang lain aja. Karena kamu nggak cocok jadi atlet karate. Kamu nggak punya talenta di karate ini. Okay. Jadi di situ saya langsung nangis karena pelatih saya bilang itu. Selanjutnya, Tapi beberapa detik kemudian dia bilang kayak gini, tapi kamu punya semangat. Jadi saya buktikan sama pelatih saya yang nggak punya talenta, saya yang cuman punya modal semangat, saya bisa kibarin bendera merah putih di negara orang gitu. Jadinya buat teman-teman semuanya, kalau kamu misalnya insecure sama diri kamu, atau misalnya ada omongan orang yang bilang kamu nggak mampu, so dari omongan itu kamu buat mereka percaya kalau aku yang nggak mampu, aku bisa kibarkan bendera merah putih, aku bisa bertarung untuk negaraku gitu loh. Jadi jangan nyerah hanya karena omongan orang yang bilang kamu nggak mampu, tapi tetap semangat, karena semangat bisa ngalahin orang-orang yang punya talenta. Oke, semangat dan juga percaya diri. Terima kasih Kak Sari atas waktunya, atas cerita-ceritanya, juga motivasi-motivasinya. Sukses terus buat Kak Sari, semoga kedepannya bisa mengharumkan kembali nama Indonesia, mengibarkan bendera merah putih di negara orang ya Kak ya. Thank you atas waktunya. Dan itulah tadi perbincangan saya bersama Kak Sari, dan akhir kata saya Viana Aninita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.